BTTH Chapter 1016 Pegunungan Petir Angin. Xiaoyan terus mengeluarkan racun dari tempat racun iblis dan menggunakan api hati teratai mengkilap untuk memurnikannya sepanjang malam. Baru ketika langit berangsur-angsur menjadi cerah, barulah dia yang masih berada di dalam rumah batu perlahan membuka matanya. Penyempurnaan sepanjang malam tidak menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit pun lelah. Sebaliknya, karena penambahan Douqi dalam jumlah besar, kondisinya berada pada puncaknya. Cahaya redup berkedip-kedip saat dia berkedip. Hal ini disebabkan gelombang besar Douqi di tubuhnya yang sulit disembunyikan. Xiaoyan menunduk dan melihat tempat racun iblis di dadanya. Saat ini, ukurannya jelas menyusut sedikit. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan perasaan tidak puas saat melihat ini. Dia setidaknya telah mengeluarkan 10 bungkus racun pada malam hari. Tidak disangka jumlah ini adalah porsi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Demon Poison Spot secara keseluruhan. Setelah menyerap semua Douqi dalam 10 kelompok racun, samar-samar Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat. Meski perasaan ini tidak terlalu kentara, namun dianggap cukup luar biasa. Bagaimanapun, setiap bintang dalam kelas Daozong membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Xiaoyan berlatih dengan cara yang ortodok, kemungkinan besar dia memerlukan waktu hampir 3 hingga 4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya. Namun, dia mampu mencapainya dalam 1 malam. Efektivitas ini sudah cukup besar. Ada kesenjangan besar antara setiap bintang di kelas Daozong. Oleh karena itu, klasifikasi dalam pakar Daozong sedikit lebih rinci di dataran tengah. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka adalah entry, perantara, lanjutan, dan puncak. Namun, perbedaan tersebut terlalu halus. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengukur orang lain dengan cara seperti itu. Namun, itu cukup berguna ketika menggunakannya untuk mengukur kekuatan seseorang. Menurut tebakan Xiaoyan, dia seharusnya saat ini berada di level menengah setelah menyerap Douqi di dalam tempat racun iblis. Memang sangat sulit untuk menaikkan level seseorang di kelas Daozong. Tidak heran level tetua pertama tidak mengalami peningkatan yang besar meski telah berlatih selama bertahun-tahun. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia mengeluarkan pakaiannya dan memakainya kembali. Saat ini, Douqi di tubuhnya telah mencapai titik jenuh dan memerlukan periode waktu adaptasi sebelum dia dapat sekali lagi menyerap Douqi dari tempat racun iblis. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, Demon Poison Spot tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlukan sebagai gudang Douqi yang dapat dipindahkan oleh Xiaoyan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan besar 4 pavilion akan diadakan beberapa hari lagi. Xiaoyan melompat turun dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemas barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Ketika Xiaoyan keluar dari ruangan penjaga tikus penelan emas yang berdiri di samping buru-buru membungkuk pada Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa berkata apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan tampak seperti sedang berjalan di tangga menuju surga saat naik ke langit di depan mata iri para beberapa penjaga itu. Xiaoyan mengabaikan gunung mata surga saat dia berdiri di langit. Dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak disangka dia bisa memenuhinya sekarang. 2 sosok bergegas ketika Xiaoyan naik ke udara. "Adik Xiaoyan, apakah kamu akan pergi sekarang?" Jinxi muncul. Dia memandang Xiaoyan dan buru-buru bertanya. Xiaoyan mengangguk dan tertawa. "Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan tidak bisa tinggal lama di sini. Terima kasih atas keramah tamahan Anda berdua. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang untuk berkunjung." Jinxi dan Jingu tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk membuat Xiaoyan tetap tinggal setelah mereka mendengar ini. Mereka segera menjawab dengan suara yang dalam. "Adik Xiaoyan, suku tikus penelan emas berhutang budi padamu. Jika Anda menemui masalah di masa depan, mohon jangan lupakan kami, kawan-kawan tua." Xiaoyan memberi judul pada kepalanya. Faksi tikus penelan emas memiliki populasi yang besar dan selalu mengikuti perkembangan berita di wilayah dataran tengah. Tentu saja merupakan hal yang baik untuk berteman dengan mereka. Melihat wajah cemasmu, kami berdua tidak akan menahanmu lagi. Kami akan berdoa agar perjalanan Anda lancar. Jingu tersenyum, menangkupkan tangannya dan berbicara. "Kalau begitu, aku akan meminjam berkah dari tetua Jingu. Selamat tinggal." Xiaoyan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya pada mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya.
yang bergegas keluar dari pegunungan mata surga dengan suara sus. Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jinsi dan Jingu. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam 10 menit lebih. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu terpatri kuat di hatinya. Meskipun dia saat ini telah maju ke kelas Daozong, kekuatan ini benar-benar tidak berarti jika dibandingkan dengan suku Heaven Demon Punik. Oleh karena itu, kecuali saat kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiaoyan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengambil peta wilayah utara dari Space Ring miliknya, peta yang dia beli di Bone Transforming City saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di dalamnya. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Mu Qingluan, pertemuan besar 4 pavilion kali ini akan diadakan di markas besar Pavilion Petir Angin, yang merupakan pavilion timur. Berdasarkan peta, posisi pendopo timur seharusnya berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah di dataran tengah. Jaraknya sangat jauh. Sepertinya aku memerlukan waktu sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiaoyan tertawa getir setelah mengembalikan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya. Beruntung bisa mencapai level Daozong. Kalau tidak, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bergegas ke pavilion timur tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Saat itu, kemungkinan besar pertemuan itu akan berakhir. Sepertinya aku harus bepergian dengan cepat. Kalau tidak, akan sial jika aku melewatkannya. Xiaoyan menghela nafas sambil menghadap langit timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya. Segera, guntur yang teredam terdengar. Tubuhnya menghilang seperti hantu. Nama Pavilion Timur Petir Angin mempunyai pengaruh besar di seluruh wilayah dataran tengah. Menjadi markas besar Wind Lightning Pavilion. Tempat ini dipenuhi oleh banyak ahli. Pertahanannya juga sangat solid. Selama bertahun-tahun sejak Wind Lightning Pavilion didirikan, ia telah mengalami cukup banyak kesengsaraan. Namun, Pavilion Timur selalu berdiri. Reputasinya berangsur-angsur terbentuk dari banyak pertarungan antar faksi. Hanya setelah semua itu, barulah ia mendapatkan statusnya saat ini. Pertemuan besar 4 pavilion, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 pavilion di dataran tengah. Meskipun karakter utamanya adalah 4 pavilion, setiap musim pertemuan besar 4 pavilion akan menjadi acara akbar di wilayah dataran tengah. Meski tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan Pil Gathering di Pil Tower, itu juga merupakan peristiwa langka. Pertemuan besar 4 pavilion ini bukanlah kompetisi antara para ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, ini adalah kompetisi untuk generasi muda. Tentu saja, generasi muda yang dapat mewakili keempat pavilion secara alami adalah orang-orang paling menonjol di antara generasi muda dari masing-masing partai. Darah baru adalah hal terpenting jika setiap faksi ingin bertahan. Oleh karena itu, keempat pavilion tersebut menaruh perhatian besar kepada generasi muda. Di bawah fokus besar mereka dalam mendidik generasi muda, wajar jika sejumlah individu luar biasa muncul di antara mereka. Feng Qing'er dari Pavilion Petir Angin, Tang Ying dari Pavilion 10.000 Pedang, Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning, dan Yang Jatuh, Mu Qingluan dari Star Pavilion, dan lain-lain. Semua orang ini memiliki reputasi tertentu di seluruh wilayah Central Plains. Tentu saja, dataran tengah adalah tempat di mana banyak orang terkemuka bersembunyi. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam tiba-tiba muncul. Meskipun demikian, setiap pertemuan besar 4 pavilion akan menarik banyak pemuda kuat dari berbagai faksi. Pemeran utama Grand Meeting ini biasanya adalah 4 pavilion, namun tidak menolak beberapa kompetitor lainnya. Namun, untuk meningkatkan kualitas, secara alami diperlukan filter. Terlebih lagi, hal itu dikabarkan sangat keras. Hal ini telah menghilangkan beberapa orang yang berada di sana hanya untuk menambah jumlah. Toh, di antara kompetisi antar generasi muda, pertemuan besar 4 pavilion dinilai memiliki kualitas yang unggul. Bahkan beberapa ahli dari generasi tua mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Lokasi diadakannya pertemuan besar 4 pavilion biasanya ditentukan oleh pihak yang memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang pertemuan besar terakhir adalah Pavilion Petir Angin. Oleh karena itu, lokasi kali ini diputuskan sebagai Pavilion Timur Petir Angin. Pavilion Timur Petir Angin terletak di pegunungan Petir Angin dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini sangat unik, mungkin karena medannya terlalu tinggi, namun selalu terdengar suara gemuruh guntur. Cuacanya juga tidak bisa diprediksi. Pada awalnya cuaca mungkin sangat cerah, namun saat berikutnya badai petir mungkin muncul. Seluruh pegunungan Wind Lightning
adalah wilayah yang dikendalikan oleh Pavilion Timur. Tempat ini seperti halaman belakang mereka. Fraksi lain yang tidak kuat tidak berani merambah kawasan ini. Pegunungan Wind Lightning selama periode waktu ini sangat ramai. Banyak orang datang dari berbagai tempat dan berkumpul di Gunung Petir di dalam pegunungan. Ini karena di atas Gunung Petir berdiri markas besar Pavilion Petir Angin, Pavilion Timur. Sinar cahaya melintasi langit di luar pegunungan Wind Lightning seperti bintang jatuh. Ia berubah menjadi seseorang yang mendarat di puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah hanya untuk tertegun. Orang yang bergegas datang tentu saja adalah Xiaoyan, yang telah meningkatkan kecepatannya sepanjang jalan. Dia pada dasarnya sudah berusaha sekuat tenaga dalam beberapa hari ini, dan jarang beristirahat sepanjang perjalanan. Bahkan dengan terburu-buru seperti ini, dia telah menghabiskan 4 hari untuk mencapai tempat ini. Daerah ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat. Xiaoyan menghela napas dengan lembut. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan, yang jauh lebih besar dari pegunungan mata surga. Ada gemuruh guntur yang mengejutkan di dalam pegunungan ini, yang bisa dia rasakan meskipun jaraknya sangat jauh. Kekuatan petir angin yang terdapat di dalam pegunungan menyebabkan ekspresinya berubah. Tempat ini seharusnya adalah pegunungan Wind Lightning di mana Pavilion Timur Wind Lightning Pavilion berada. Sepertinya aku belum terlambat.